Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh semangat dan sukacita untuk menjalani hari ini. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa beserta dengan kita sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 18 Juni 2022. Kisah Rasul pasal 14 ayat 1-6 bacaan kita. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemerintahan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dan mengaruniakannya kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Disitulah mereka memberitakan Injil. Pro dan kontra. Saudara sekalian, hal yang unik terjadi. Sebab satu waktu di mata saya seorang tokoh dalam pemerintahan, saya tak menyebut namanya, bagi saya nyaris sempurna. Kebaikannya, kepeduliannya akan sesama, kedisiplinannya, kesetiaan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya patut diacungi jempol. Ia adalah seorang yang dapat diandalkan. Namun suatu hari saya terkejut mendengar karena ada seseorang yang melontarkan ucapan bernada sumbang tentangnya. Rupanya ada juga orang yang tak menyukainya dan memberinya penilaian buruk. Hal ini membuat saya kaget, sebab sejatinya ia manusia tentu punya kelemahan dan kelebihan atau kekuatan. Akan ada orang yang melihatnya dari kacamata kelemahannya, tetapi akan banyak orang yang juga melihatnya dengan kacamata kekuatannya. Saudara sekalian, pro dan kontra selalu ada di mana-mana terhadap siapa saja, dan tidak tertutup kemungkinan kita pun mengalaminya. Membaca kitab Kisah Rasul pagi ini, saudara sekalian, kita memandang segala peristiwa bersama sang penulis tabib Lukas. Ia sedang berkisah tentang perjalanan pewartaan Injil oleh Paulus dan Barnabas. Bersamanya kita berpihak pada kedua penginjil itu. Mengapa? Sebab ternyata ada yang menentang mereka. Padahal kita tahu mereka itu dua pelayan Tuhan yang baik, yang cakap, setia dan berdedikasi. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya hanya supaya banyak orang yang mendengar kabar baik, yaitu Injil keselamatan di dalam Kristus. Di Ikonium, pro dan kontra menyambut kehadiran mereka. Tetapi keduanya tak pernah berniat untuk menyenangkan atau mendapat persetujuan semua orang. Fokus mereka pada pemberitaan Injil, pada pelaksanaan panggilan dan misi kudus yang dipercayakan kepada mereka sebagai rasul. Hal ini membuat saya kagum. Walau mendapat tekanan yang luar biasa, tapi Rasul Paulus dan Barnabas tetap tak menyerah. Karena begitu besar kasih yang mereka punyai untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mengapa hasrat mereka sangat besar untuk membawa berita damai sejahtera kepada mereka yang belum mengenalnya? Karena Paulus dan Barnabas telah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Tentu kita masih ingat bagaimana Paulus dahulu menganiaya orang Kristen, bahkan terlibat dalam pembunuhan martir pertama Stefanus. Namun setelah Kristus menyatakan diri padanya, ia membuka hati, ia bertobat, lalu bersedia untuk mengikut Tuhan. Ia sungguh percaya ia diterima baik oleh Tuhan Yesus yang maha baik walaupun penuh dengan kejahatan. Pengalaman hidupnya yang diampuni, diselamatkan dan dipulihkan oleh Kristus membuat dan mendorongnya memberitakan Injil kepada saudara-saudara yang lain, agar pengalaman hidup yang ia alami bersama dengan Tuhan juga dapat dialami oleh semakin banyak orang. Saudara sekalian, harus diakui dalam hidup ini kita harus membiasakan diri menghadapi orang-orang yang pro dan kontra. Itu fakta, baik itu mengenai diri kita sendiri maupun orang lain. Sisi hitam dan putih selalu ada pada setiap orang. Punya kelemahan,
punya kekuatan. Jangan lekas terpengaruh oleh orang atau siapapun dan fanatik buta terhadap siapapun. Juga tak perlu berupaya keras untuk menyenangkan semua orang sebagaimana yang telah kita dengarkan pada hari kemarin. Yang terpenting dalam kehidupan ini kita mengenal diri kita sendiri, mengetahui dan mengerjakan tugas panggilan utama yang menjadi bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita. Jika kita telah mengalami kasih Tuhan yang lebih besar dari siapapun juga, kita pasti rindu agar orang lain juga mengalaminya. Kita tidak usah ingin memuaskan semua orang. Berkaryalah, mengerjakan tugas demi menyenangkan Tuhan, karena Ia telah mengasihi kita dengan sempurna. Marilah kita menyenangkan Dia, sebab Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami telah berjumpa dengan Dika melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kami kagum terhadap Paulus dan Barnabas. Bagaimana ia selalu setia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Walaupun mereka sedang menghadapi banyak tantangan dan persoalan hidup. Tetapi mereka tidak memandang semua itu lalu menyerah. Mereka terus memandang kepadamu dalam iman. Supaya makin banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuatkanlah kami juga ya Tuhan, supaya kami menyadari tugas dan panggilan kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini adalah supaya kami menjadi saksi Kristus. Karena itu urapilah kami dan berilah kekuatan, supaya pada waktu kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan hidup kami, sebagai anak-anak-Mu, orang lain dapat melihat tentang Kristus yang baik di dalam kehidupan setiap manusia. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan aktivitas kami di hari ini. Semua pendengar renungan pagi ini dalam segala keadaan hidup mereka, Bapa ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Sayangi mereka, kasihi mereka. Kiranya Tuhan menuntun mereka melewati semua masa-masa sulit dalam hidupnya. Yang sakit segera disembuhkan, yang sedang bersedih Tuhan pulihkan, yang sedang bimbang oleh karena berbagai hal Tuhan berikanlah ketekunan. Dan mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan rumah tangga, persoalan ekonomi, dan lain-lain, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka juga dapat mengalami kasih setia-Mu di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami serahkan hidup kami. Terima kami anak-anak-Mu ini berseru dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.